Oke guys, saya hari ini Bu Mutia mau bantu saya untuk mengurus masalah pelaporan kecelakaan kerja salah satu peserta ya. Sama-sama aja Bu. Sebentar saya panggilin orang pelayanan dulu ya. Beliau yang ngurus terkait hal ini ya. Oh gitu ya, bukan Bu Mutia ya? Bukan Oh saya. kata tuh Bu, berarti salah dong Ya informasinya. mungkin maksudnya terkait ke pesertanya memang saya, tapi pelayanannya nanti bagian. Terus kalian nanya Bu, kalau untuk mencetak kartu kayak gini di mana ya? Cetak kartunya mana? Kartu pesertanya lagi gitu loh, bisa nggak ya? Bisa di sini. Bisa lagi ya? Karena kemarin saya suruh cari-cari nggak dapat gitu loh. Ini kartunya? Ini yang ibunya, tapi ibunya pakai yang bukan ikut yang pekerja gitu loh. Dia pribadi dia. Pribadi. Mari Bu, makasih. Oke rekan-rekan sekalian, sekarang di sini saya sudah dengan salah satu staf BPJS Ketenagakerjaan dengan Pak siapa Pak? Yosua. Pak Yosua ya. Oke Pak Yosua, ini terkait dengan masalah pelaporan kecelakaan kerja ini. Kebetulan kemarin tanggal 4 ada salah satu peserta kita sore-sore itu dia kecelakaan. Jadi karena dia kecelakaan akhirnya emergensi, kita nggak emergensi, dia dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Elizabeth waktu itu. Elizabeth ya. Tapi karena di sana tidak ada CT scan, karena kan yang luka tuh kepalanya bentur 2 kali gitu loh, dan luka robek lah ya. Akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit Awal Bros yang ada CT scan untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi memang ternyata kondisinya aman-aman saja, hanya dilakukan luka jahit ya. Nah cuma pada malam itu karena lagi emergensi, keluarga tidak melaporkan langsung mengenai ini sebagai kecelakaan kerja. Mereka mencoba pakai kartu BPJS Kesehatan. Ternyata itu ditolak. Nah akhirnya setelah saya tahu, kita coba bantu ngurusin. Pada saat kontrol, kita lapor lagi ke sana. Kemudian oleh pihak rumah sakit disarankan untuk dilakukan pengurusan mengenai pelaporan kecelakaan kerja. Nah di hari kemarin sehari sebelumnya, setelah kejadian, saya juga melapor ke Bu Febri sebenarnya, pembina saya. Jadi saya pakai WA, itu pada libur ya, libur lebaran. Jadi Bu Febri sarankan untuk membuat pelaporan melalui website. Nah, tapi karena kebetulan saya juga terus terang masih belum begitu paham untuk pelaporan kecelakaan kerja melalui website, akhirnya saya hanya bisa melalui koordinasi WA, minta tolong bagaimana bisa ketemu langsung di kantor gitu loh. Jadi Bu Febri sarankan hari Senin aja ketemu Bu Mutia. Ternyata oleh Bu Mutia disarankan dengan Pak Yosua ya. Jadi kira-kira gimana sih Pak cara sebaiknya kalau ada kecelakaan kerja, khususnya buat peserta kita yang notabene bukan karyawan perusahaan, real perusahaan yang benar-benar lah, kata cuma UMKM ya. Kadang-kadang mereka kan pengetahuannya juga belum sebagus orang-orang yang di perusahaan gitu loh. Sebaiknya gimana sih Pak kalau ada kejadian pertama tuh harusnya bagaimana? Kalau kita terjadi kecelakaan kerja itu Pak, awalnya kan kita kan bawa kartu sama KTP-nya dulu. Nah, nanti kan di rumah sakit biasanya itu kan ada berkas-berkas yang harus kita lengkapin gitu. Nah, itu kalau kita rumah sakitnya sudah kerjasama dengan kita, itu sudah termasuk pelaporan, termasuk salah satu pelaporan. Karena nanti rumah sakit akan upload langsung di sistem kita, ada yang sistem kerjasama namanya IPLKK. Jadi kayak awal proses itu termasuk ya? Iya sudah termasuk. Sebenarnya sudah termasuk ya. Nah, makanya tadi rumah sakit minta untuk melengkapi persyaratan karena itu sudah salah satu cara untuk pelaporan kecelakaan kerja. Karena kan laporan kecelakaan kerja itu 2 kali 24 jam. Ya. Nah, 2 kali 24 jam kan. Pada saat kita datang ke rumah sakit, mereka sudah input di sistem IPLKK tadi, itu sudah termasuk 1 kali 24 jam tadi. Gitu. Makanya jangan lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, itu termasuk salah satu caranya kan. Oh gitu ya. Itu kalau malam hari juga ada masalah Pak ya? Nggak masalah. Ini kan di PLKK-nya, di rumah sakitnya mereka sudah punya sistem itu, mereka input gitu. Oke. Cuman gini Pak, kalau pada saat kejadian kadang-kadang kan peserta ini kan nggak langsung bawa kartu-kartunya semua gitu loh. Jadi itu apa bisa besok diurus atau gimana itu? Boleh menyusul besoknya. Boleh ya. Cuma malam itu ketika kita laporkan ke pihak rumah sakit, apa pihak rumah sakit langsung percaya atau terima nggak itu tanpa ada bukti kartu-kartu? Kalau mereka memang belum percaya, kan besok paginya dikonfirmasi nih ke petugas di BPJS atau minta di si perusahaan atau yang punya usaha untuk melengkapi persyaratannya tadi. Jadi kemarin saya coba konsultasi ke rumah sakit, kata gini, kalau dia dirawat inap, oke, itu bisa diurus besoknya gitu loh. Tapi apabila dia pulang, dia harus bayar dulu. Nah makanya pada kejadian ini akhirnya peserta harus membayar dulu gitu loh Pak, karena dia harus keluar malam itu kan, tidak dirawat, jadi katanya bayar dulu gitu loh. Itulah kalau misalnya seandainya proses pengurusan kecelakaan kerja yang pada hari pertamanya itu belum terlengkapi data-datanya. Iya. Nah itu kan ada juga kasusnya seperti ini nggak masalah juga, karena kita ada
sistem untuk pembayaran kecelakaan kerja. Satu yang dengan sistem reimburse, satu dengan memakai PLKK. Memang seperti itu tadi kan, berarti ini kan udah pakai uang sendiri semua ya Pak ya? Betul. Nah nanti ini kan dilengkapin semuanya, kwitansi yang asli semua rincian obat. Nanti untuk persyaratan juga dilengkapin, itu diserahkan ke kita transfer nanti ke rekening si korbannya ini, pasiennya atau perusahaannya ya. Iya benar. Oke. Cuman gini Pak, ini karena kebetulan ini kan data persyaratan yang saya baca ini kebetulan karena usahanya juga UMKM lah saya bilang itu loh. Mungkin secara administrasi belum begitu bagus, seperti ada kartu absensi tidak ada, terus surat-surat yang lain, jadi stempel basah juga tidak ada. Nah makanya saya datang kemari mau nanyakan terkait dengan isi surat ini bagaimana gitu loh Pak. Untuk khususnya UMKM yang jadi peserta, kan mereka juga kategorinya usaha. Hanya cuma tidak seperti perusahaan-perusahaan formal yang besar ya, yang ada manajemen yang jelas lah gitu loh. Itu gimana dengan terkait persyaratan ini Pak? Untuk persyaratan ini yang bagian mananya yang nggak ada? Stempel basah, kemudian kartu absensi. Stempel basahnya? Iya. Nah kalau untuk jenis usaha itu biasanya nggak ada jenis stempel basahnya. Karena ini usaha kos-kosan Pak, rumah kos gitu loh. Jadi rumah gitu. Iya, rumah kos kan nggak ada. Nggak, mungkin manajemennya nggak seperti perusahaan ya, ada stempel. Kalau saran saya sih dibuat gitu kan, karena kan kos-kosan pada saat si anak kosnya juga minta untuk sesuatu gitu kan, dia bisa bubukan juga tuh, jadi kuat. Kalau nggak ada pun nanti ya dia tanda tangan sebagai pemilik gitu. Iya. Nah nanti kita lihat di sistem memang benar dia pemiliknya atau tidak. Jadi termasuk badan usaha. Kalau untuk sekedar absensi dia kan nggak ada absensi gitu kan, boleh dibuatkan seperti kayak Excel gitu, dia tiap hari masuk jam berapa bekerjanya gitu kan, dia sebagai penjaga di situ juga sekaligus kan Pak. Iya. Jadi itu termasuk salah satu pekerjaannya. Oh jadi untuk persyaratan tadi tetap harus kita penuhi ya? Semua harus tetap dipenuhi. Tapi stempel tadi sementara pakai tanda tangan atau gimana? Tanda tangan. Tanda tangan ya. Oke. Saran saya itu tadi, kalau memang bisa dibuatkan stempelnya. Jadi buat para pelaku usaha yang ikut peserta dari BPJS ini disarankan harus punya stempel masing-masing ya. Mau usaha dia itu jualan ya, atau mungkin dia juga kos-kosan atau apapun gitu ya. Iya. Kalau dia termasuk ke badan usaha penerima upah, disarankan ada seperti itu Pak. Oh gitu ya. Kalau dia pribadi tadi tukang ojek misalnya, dia berdagang gitu kan di pasar, termasuk ke pengusaha mandiri, itu nggak pakai absen. Oke, yang bukan penerima upah berarti non absen ya? Iya, nggak pakai absen. Oh ya, berarti kalau penerima upah harus ada absen, ada stempel. Ada absennya. Walaupun dia nggak resmi kali kayak perusahaan, kayak dibuatkan Excel atau misalnya tabel tulis tangan, tanda tangan maksudnya begini sampai jam segini pekerjanya. Oke ya. Nah, jadi terkait dengan yang ini Pak, bagaimana untuk pelaporannya ini dengan data-data yang ada ini, apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu proses ini Pak ya? Apa yang proses kita lakukan nih? Semuanya ini tadi Pak yang harus dilengkapin. Nah, ada dilengkapin fotokopi KTP, fotokopi KPJ-nya, surat pernyataan, nanti ada formatnya juga. Terus laporan tahap 1 ini formulir tahap 1-nya. Oke. Nah, ini nanti diisi oleh si pemilik usahanya. Terus kronologis kejadiannya, nah itu kalau memang muat nanti di sini kan diuraikan satu-satu, dituliskan di sini. Kalau memang enggak, boleh dituliskan di selembar kertas kosong. Ya. Itu setelah kronologis tadi ada absensi. Nah, absensi tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang nggak ada resminya. Terus surat jasa raja ini kalau kecelakaan lalu lintas. Oke, siap. Gitu. Siap. Nah, kalau udah nanti kan formulir memang nanti udah selesai tutup kasus. Kalau memang dokter udah menyatakan selesai tutup kasus, formulir tahap 2 diisi oleh perusahaan, tahap 3 yang ada gambar tengkorak nantinya, itu diisi oleh dokter menyatakan dia sudah sembuh atau tidak. Nah, barulah diklaimkan nanti ini semua. Kalau formulir itu ada di sana Pak ya, di rumah sakit? Ada juga di rumah sakit, bisa di-download juga di website kita. Oh, bisa langsung download di website ya? Oke Pak. Terus untuk yang ini kan kelengkapan seperti ini kan ada, saya lihat ada radiologi nih. Ini hasil radiologinya mohon dilampirkan supaya kita bayarkan gitu. Oke. Ronsennya gitu. Iya, hasil ronsennya. CT scan dia? Iya. Nanti mohon dilampirkan supaya bisa kita gantikan. Ini yang agak besar saya lihat 2.200.000 nih. Iya, karena kebetulan memang Bapak itu kecelakaannya di belakang, kepalanya kebentur 2 kali. Jadi karena khawatir kan keluarga, jadi akhirnya dilakukan CT scan. Tapi memang setelah CT scan nggak ada apa-apa, aman sih. Aman ya? Aman semua gitu loh. Aman itu tadi dipastikan kalau kontrol lagi kan Pak, dipastikan ke dokternya apakah ini memang sudah dinyatakan sembuh atau memang perlu perobatan lagi gitu. Mana sudah kontrol pertama setelah kecelakaan tanggal 4, kemudian tanggal baru sering lalu ya, pergi kontrol ke awal bros sudah dicek, ternyata
belum kering ya, jadi suruh datang lagi nanti untuk kontrol selanjutnya sampai mungkin selesai kasus lah. Sampai tutup kasus nanti baru nanti si pemilik usaha mengisi tahap 2-nya dan tahap 3-nya tadi diisi oleh dokter, dia sudah sembuh atau belum. Oke. Cuman gini Pak Joshua, ini kebetulan kan sekarang kita kan belum ada pelaporan secara resmi nih dari website atau mungkin juga dari kejam sosteknya terhadap inilah kakak satu ini. Ini gimana ya? Karena udah berapa hari ini kejadiannya ini? Kalau itu tadi kan Bapak bilang pertama sudah kecelakaan tadi kan Bapak sudah melapor ke Bu Febri. Iya. Nah, itu ada WA-nya. termasuk salah satu pelaporan juga. Jadi nggak harus dari website. Dan Bapak melapor ke petugasnya juga, ke pembinanya. Itu sudah termasuk salah satu pelaporan. Oke, siap. Begitu. WA menyatakan ini sudah ini atau telepon gitu kan. Jadi ini buat teman-teman agen perisai semua ya. Kita juga harus paham ketika ada kejadian seperti ini, kita sebagai agen harus langsung aktif ya, proaktif membantu peserta kita mungkin dengan mengontak pembina kita setidaknya. Apalagi khusus seperti malam hari mungkin ya, jadi kita belum bisa langsung berhubungan ke kantor, jadi setidaknya laporan ini tidak terlambat nanti gitu loh. Iya, benar. Oke. Lapor setidaknya ke pembinanya lah, terutama gitu. Ya, siap-siap Pak. Jadi ini nanti kita lengkapkan dulu Pak, terus yang terkait dengan Disnaker tadi nih Pak. Nah? Ini kan ada laporan tersebut ke Disnaker, ini gimana nih? Nah ini kan biasa kan pihak Disnaker juga meminta melaporkan gitu Pak. Jadi mereka ada datanya juga. Kalau ada ke tenaga kerja yang terjadi kecelakaan, mereka ada datanya juga gitu. Tapi kebanyakan kan perusahaan gini kan malas ke Disnaker atau kemana. Kalau sesuai aturannya memang di undang-undang itu si perusahaan yang tenaga kerjanya ada kecelakaan, dia wajib melapor ke Disnaker dan ke BPJS Tenagakerjaan. Walaupun ini UMKM itu kategori perusahaan UMKM. Setidaknya mereka ada data-data tahap satunya tadi. Oh ini terjadi kecelakaan tanggal sekian gitu. Jadi nanti susah gini Pak, nanti ketika ini saya urus, kita bantu ngurus, apakah kita perlu tetap ke Disnaker ini? Ya, saran saya sih harus tetap sana. Tapi Disnaker di bagian mana nanti Pak? diserahkan aja ini pelaporan kecelakaan kerja, nanti fotokopinya biasa kayak perusahaan itu ngasih fotokopinya ke sana yang aslinya ke kita untuk diklaim gitu. Itu pun tadi kalau sudah sembuh tadi. Kalau sembuh. Iya. Kalau untuk yang tahap pertama nggak perlu. Tahap pertama juga perlu juga sih. Nah, nanti mereka perlu juga gitu datanya di sana. Ini udah karena tadi kemarin saya dapat informasi dari pihak rumah sakit, dibilang untuk kelengkapan berkas ke trauma center ini kan harus dipenuhi nih, supaya untuk penanganan selanjutnya kita bisa langsung di cover kalau mereka mau yang tanggungin biayanya. Tapi selama ini karena sekarang ini karena dianggap belum ada ini, jadi kita harus membayar secara tunai nanti keluarga gitu loh. Oke Pak. Tapi ada juga beberapa rumah sakit kan karena ini kan mereka tahu biaya yang dikeluarkan akan besar gitu kan. Di awalnya memang mereka meminta seperti uang jaminan gitu loh Pak. Uang jaminan. Kan, supaya pada saat berkas ini udah dilengkapin itu nanti akan dikembalikan lagi ke si pasiennya gitu. Untuk awal aja, kalau memang nanti mereka nggak melengkapi mau nggak mau dijadikan pasien umum sama rumah sakit. Jadi nanti si pasien yang menagihkan ke BPJS Tenagakerjaan gitu. Sorry Pak, saya mau nanya juga terkait dengan masalah ketenagakerjaan ini, apa ada ini nggak limit sampai berapa sih biaya yang akan ditanggung kalau dalam kondisi kecelakaan kerja itu? Untuk kecelakaan kerja BPJS Tenagakerjaan itu nggak ada batasan. Memang kalau memang sesuai anjuran medis dia butuh pengobatan terus akan kita bayarkan semuanya gitu. Oh gitu ya Pak. Sesuai dengan anjuran medisnya ya. Nah, semua akan kita bayarkan berapapun biayanya. Kalau untuk kecelakaan yang ini di luar tempat kerja, misalnya berangkat dan pulang pergi kerja, bagaimana itu? Kalau seperti itu berangkat ke tempat kerja ataupun pulang ke tempat kerja itu juga tetap kita lindungi. Nah, sesuai dengan alur yang biasa dilaluinya. Nah, jangan misalnya dia berangkat ke tempat kerja dia singgah dulu ngopi nih atau ke tempat temannya, itu nggak masuk gitu. Nggak masuk ya. Itu juga sebaliknya pada saat dia pulang dia singgah dulu lah, ngopi dulu lah gitu. Belok ke arah mana baru pulang. Nah itu nggak termasuk kalau kecelakaannya ke arah tempat ngopinya tadi. Terkait dengan masalah misalnya transportasi yang digunakan, misalnya katakanlah menggunakan kendaraan pribadi, tapi kelengkapannya tidak lengkap, itu bagaimana Pak? Kendaraan pribadi yang digunakan? Sepeda motor. Sepeda motor. Dia kan bukan pulang kerja nih, tapi menggunakan. Di lalu lintasnya ya. Itu apakah ada kendala nggak atau gimana itu? Terkait dengan administrasi. Kecelakaan lalu lintas kita nggak melihat dari kelengkapan kendaraan, yang penting kan dia kalau memang kecelakaan lalu lintas ada pernyataan surat keterangan dari polisi atau surat pernyataan 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi tadi boleh dari pihak rumah sakit atau keluarga siapa yang menyaksikan kecelakaan di jalan gitu. Siap. Salah satu dari itu yang mana bisa dilengkapi itu sudah boleh menjadi bukti dari kita. Pak. Mungkin ada lagi Pak informasi yang lain yang bisa ditambahkan untuk terkait masalah pelaporan kecelakaan kerja ini? Kecelakaan kerja mungkin kurang lebih udah semuanya tadi ya disampaikan. Kalau memang ada lagi yang mau ditanyakan boleh ditanyakan langsung nanti ke pembinanya atau petugas juga yang lain. Pak. Kalau itu terima kasih Pak Yosua atas informasinya. Semoga teman-teman perisai dimanapun berada bisa belajar banyak dari kasus ini. Kita sebagai agen yang notabene adalah mitra daripada BPJS Ketenagakerjaan harus selalu siap sedia di lapangan, bisa menjadi
ujung tombak juga ya, membantu para peserta kita jangan sampai kita blank ya, nggak tahu apa-apa ketika ada kejadian seperti kecelakaan kerja atau apapun, kita tidak tahu membantu mereka. Karena ini penting juga untuk bagaimana mengangkat nama baik BPJS Ketenagakerjaan dan juga agen perisai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Untuk video lain-lainnya nanti bisa di-sharing kembali ya teman-teman ya. Cukup sekian ya, terima kasih.